Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kita mau live tentang pembacaan tarot. Kita baca tarot sesuai pertanyaan teman-teman dan akan saya pilih secara random pertanyaannya karena mengingat kolom chatnya sangat kecil-kecil dan jalannya sangat cepat sekali, saya kesulitan untuk membaca. Dan pembacaan yang terbaca oleh saya berarti itu energi yang bisa saya tangkap di situ ya. Energinya sudah dikirim semesta supaya pembacaan teman-teman bisa saya lakukan. Untuk yang belum terbaca mungkin bisa private reading ke saya secara langsung dan bisa ikut live selanjutnya. Kalau mau private reading, japri dulu ya teman-teman, atur waktu, nanti pilih paket menu harganya. Untuk pertanyaan dan aturannya kita pakai tegur sapa yang sopan ya teman-teman ya. Ini adalah media sosial, jadi alangkah sangat nyaman kalau kita bertutur kata yang sopan. Dan untuk pertanyaan mohon yang jelas, sebutkan jangan cuma masa depan aku. Itu pertanyaan yang kurang jelas. Saya bingung bacanya. Untuk memperjelas pembacaan kartu tarot yang jelas misalnya bagaimana karir saya sebagai marketing ke depan, bagaimana karir saya selama 3 tahun ke depan, misalnya seperti itu. Bagaimana hubungan saya dan si Anu ke depan? Apakah saya dan si dia berjodoh? Misalnya seperti itu pembacaannya. Oke, untuk pembukaan saya akan random dulu ya dari kolom chat. Selanjutnya saya akan interaktif melalui naik ke atas. Oke, Kak Info. Siapa ini? Maaf ya, namanya susah. Info Mitsubishi ya. Bisa jualan nggak bulan ini? Dikejar target terus. Oke, Kak. Jangan nangis, jangan bersedih. Kita lihat apakah Kak Inform ya. Namanya maaf ya kalau salah sebut. Saya panggilnya Kak Inform ya. Apakah Kak Inform bulan ini bisa jualan karena dikejar target? Apakah bulan ini kakak bisa jualan karena dikejar target? Apakah Kak Inform bulan ini bisa mendapatkan penjualan yang baik? Three of Cups sepertinya bisa Kak. Di sini ya Three of Cups ini sesuatu perayaan di mana ada keberhasilan yang kakak capai ya, ada peningkatan dari sebelumnya. Mungkin memang belum the final, belum titik puncak, tapi ini adalah suatu progres dari usaha awal. Jangan lengah sampai di sini, kakak terus upaya ya. Kakak syaratnya harus mengetahui bagaimana cara pendekatan kepada customer ya, jangan langsung dipaksa beli. Mungkin kakak bisa gali pendekatan supaya lebih nyaman dan akhirnya si customer ini membeli produk kakak. Oke, good luck ya untuk penjualannya kak. Kemudian ini ada Kak Dihaya aja kan, naik ke atas Kak Dihaya. Sudah connect. Selamat bergabung kakak. Halo Kak Dihaya, silahkan Halo, pertanyaannya. halo, Sekarang. halo, halo, Oh, halo kakak, apa halo, kabar? Ini selamat cowok siang. ya? Ini cowok Iya, ya, iya, iya, alhamdulillah. Biasanya saya dapat wanita selalu. Silakan kak, iya. pertanyaannya. Gini mau nanya, saya kan besok ada tes kerja. Nah, kira-kira bakal keterima nggak ya Hmm, sampai kerja sebagai apa ini mas? di PT sih? PT ya? Maksudnya posisinya marketing atau apa gitu? Operator. Operator ya, Bismillah kita lihat. Apakah Mas Dihaya bisa keterima kerja sebagai operator di perusahaan yang akan mengadakan tes besok? Hmm. Kita lihat ya Mas ya, apakah Mas Dihaya bisa keterima tes, keterima masuk sebagai operator di perusahaan yang sedang dilamar. Bismillah. Apakah Mas Dihaya bisa keterima masuk sebagai operator di pekerjaan yang sedang dilamarnya? Eight of Cups. Eight of Cups di sini sepertinya memang banyak saingan, Mas. Di sini, Mas. Banyak yang Mhm. mau perusahaannya ya. Di sini nanti mungkin seandainya nih memang hasilnya kurang memuaskan, mungkin memang belum jodoh pekerjaannya di situ, Mas. Oh iya, Ya, mungkin nanti akan ada yang terbaik buat Mas Dihaya. iya, Jadi iya, saran saya ke depan ini Mas tetap jangan capek untuk belajar ya, tetap gali-gali informasi, tetap membuka diri terhadap semua informasi, semua pengetahuan, gali-gali terus kira-kira apa sih biasanya yang misalnya hari ini kurang tes yang saat ini mungkin
belum ada jodoh, yang mungkin bisa digali apa ya kesalahan-kesalahan saya sebelumnya, itu diperbaiki lagi, dicari titik tengahnya, titik temunya. Nah, itu selalu improve ya, Mas ya. Supaya nanti Oh. ke depan itu interviewnya lebih baik. Mungkin kalau ada psikotesnya lebih baik lagi. Coba juga cari tips-tips di Google, YouTube, bagaimana cara-cara tes psikotes yang baik, menjawab pertanyaan yang baik. Nah, ini mungkin ini perlu juga dipelajari gitu, Mas ya. Intinya Oh. tetap tetap membuka diri untuk semua pengetahuan dan wawasan, Mas. Iya ya, Ya. siap-siap. Iya. Oke Iya, ya. iya. Ini Oke, sepertinya baik. saingannya berat, Mas. Bismillah, semoga keterima tapi ya. Amin amin ya. Gitu. Terima kasih banyak ya. Ya. Semangat. Ya, oke. Iya. Thank you. Hmm. Kemudian ada Kak Indah. Mana Kak Indah sudah naik belum ya? Kak ke atas. Kak Indah. Halo. Silakan Halo, pertanyaannya Kak Indah, silakan. Kak. Apakah aku sama Ilham bisa kembali lagi? Soalnya Hilang. kami itu udah putus dari 2017. Cuman Oke. udah Halo, suaranya hilang. Halo Kakak, halo, cek cek. Iya, iya. Jadi pertanyaannya apakah Kak Indah bisa kembali dengan Ilan ya? kan Dengan gini, si Kak. mantan. Halo, Iya, iya, iya. Oke, silakan. Halo. Iya, silakan Mbak. Suaranya putus-putus ya. halo. Suaranya hilang. Iya, iya. Silakan, silakan. Kak, Silakan Mbak. apakah aku sama Ilham bisa kembali lagi? Soalnya Siapa kan nih? udah putus dari Ilham. 2017. Ilham. Oke, kita lihat ya. Hmm. Apakah Kak Indah dan Ilham bisa kembali lagi karena sudah putus sejak 2017? Ten of Wands, sepertinya kalau kembali lagi pun beban masalahnya akan terulang kembali, Mbak. Beban masalahnya itu berat sekali, banyak yang harus diperbaiki. Mungkin kalau kembali lagi ya perlu pembenahan, banyak yang dibenahi dan semuanya harus mau mengoreksi dirinya. Jadi nggak boleh salah satu. Kalau mau balik bisa, tapi memang berat tanggung jawabnya. Berat apa-apa yang dievaluasi ya. Six of Wands, Iya. kalau memang ini terlewati dengan baik, Mbak dan si dia mau evaluasi, saya salah, aku begini, sebaiknya kita begini, yuk kita punya tujuan sama-sama ke depan, satukan misi, tutup masa lalu, kita melangkah bersama, saling dukung. Nah ini bisa lebih serius lagi sebetulnya, gitu ya. Tapi Iya. kalau nggak mau benerin semuanya dan semuanya gara-gara kamu, bukan aku, pokoknya aku mau begini, itu sulit sekali untuk bersama. Makin berat bebannya, Ya, Kak. tertatih-tatih. Kalau Jadi sekarang, gimana? kalau menurut Kakak cowok itu masih ada rasa nggak sama aku? Sepertinya ya kalau dibilang masih sih masih ada rasa, tapi itu masih mikirin berat sekali ya hubungan ini, kayak gitu loh Mbak. Jadi ini mau dibawa kemana? Ayo kita perbaiki kalau kamu mau serius. Harus berdua sama-sama. Gitu. Gitu Mbak. Gitu ya, Kak. Iya. Oke. Ya semoga ini ya. Kalau memang berjodoh pasti kembali kok. Kalau tidak, Tuhan akan memberikan pasangan yang lain yang lebih baik buat Mbak Indah. Oke, Oke. makasih, Kak. Ya, thank you. Pertanyaan berikutnya. Bentar ya, teman-teman. Ini sudah ada. Oke, Kak Gail Self. Hai, Kak Gail dari Malaysia. Halo, Kak Gail Self. Malaysia punya ini. Cewek cantik dari Malaysia. Apa kabar? Kabar baik. Oke, pertanyaannya apa, Kak? Pertanyaan ini, kawan saya mau tanya. Kawan saya cakap, dia ke depannya gimana ya? Namanya Mazlan. Naslan. Iya. Oke, si Naslan dengan Kak Gail Self ini ke depannya. Bukan. Dia ke depannya, bukan saya. Mazlan ke depannya. Naslan tuh ke depannya mau nanya jodohnya atau karirnya atau apanya gitu? Iyalah, keuangannya gitu. Oke. Iya. Keuangan Naslan, karir dan keuangan Naslan tuh ke depan akan seperti apa sih? Kita lihat. Iya. Financialnya Naslan ke depan akan seperti apa? Iya. Financialnya Naslan ke depan. Finansialnya ya dia masih mempertimbangkan ya, finansialnya harus ada keputusan dan keberanian yang diambil. Kalau dia mau maju, dia harus ambil langkah maju ke depan. Harus berani meninggalkan zona nyaman dia ya. Dalam arti mungkin saat ini dia belum bertindak apa-apa, masih punya ide, tapi dia belum jalanin, masih pikir-pikir dulu. Nah, kan
Kalau dia mau sukses, dia harus berani ambil langkah yang nyata, jangan cuma dipikirin. Oh, oke. Halo? Halo, cek. Iya. Barusan telepon masuk. Dengar. Sebentar, kok suaranya jadi begini. Suara saya jelas nggak, teman-teman? Iya, jelas sudah. Kalau tidak ada tindakan, ya dia tidak akan sukses. Maksudnya suksesnya akan lama sekali. Tapi kalau ada tindakan yang real, dia berani melangkah, memutuskan sesuatu yang tepat, dia bisa sukses, Kak, gitu. Jadi ini kendalinya memang ada di dia, gitu ya. Kendalinya ada dia, dan dia kalau ada kesulitan jangan segan-segan untuk bertanya pada orang yang orang yang mengerti, tahu. berbagi perasaan atau mungkin berbagi unek-uneknya Sharing dia, lah gitu. kendala-kendala yang dia hadapi, kayak gitu Kak Gail. Oh, Jadi oke. intinya dia harus berani melangkah dulu, kan selama ini mungkin dia terlalu banyak pertimbangan gitu. Iya, betul. Oke Kak Gail, Oke, bantu ya, makasih. semoga ya. Iya, makasih. Ya terima kasih. Aduh, ini teman-teman ada yang bisa bantu nggak ya? Ini speaker saya tadi ada telepon, terus tiba-tiba suaranya bisu. Untuk nyalain lagi speakernya ada di mana ya? Halo? Oke, kayak Kak Dew UA ya? MUA, silakan Ya, Kak Mbak. Dewi. Nah, udah jelas suaranya. Oke, Ya, silakan. Iya, Mbak, pertanyaannya saya mau nanya silakan. tentang seseorang. Oke. Kan apa dia masih ada ngabarin saya gitu? Saya LDR sama dia. Oh, sekarang lagi nggak ada kabar ya? Iya, nggak ada kabar. Udah sekitar 20 hari lah nggak ada kabar. Apa dia ada wanita lain atau tidak gitu? Oke, kenapa dia belum ngabarin Mbak Dewi gitu ya? Kenapa Desi, dia belum samanya Oh, saya Desi. Desi. Ya. Oke, Mbak Desi. Kenapa dia belum ngabarin Mbak Desi? Ada apa nih dia di sana? Kenapa dia belum ngabarin Mbak Desi? Ada apa dia di sana? Apa ada wanita lain atau ada masalah lain gitu? Three of Wands, sepertinya dia sedang menanti sesuatu ya. Di sini ada Sun in Scorpio. Jadi ada hal-hal yang memang dia tunggu di sini Mbak, tentang pekerjaan sih sepertinya ya. Pekerjaan, dan dia memang lagi sedang mengamati sesuatu untuk masa depannya. Di sini memang jadi terasa jauh ya informasinya tuh, jadi mungkin nggak ada kabar dari dia. Dia masih terasa jauh. Lalu di sini ada Ace of Pentacle. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Nah, sepertinya juga dia lagi ngejar materi, Mbak. Materi ya. Ini Scorpio. Ini adalah Taurus. Iya. Jadi memang ada batasan-batasan yang dia terikat oleh sesuatu di situ. Dari kegiatannya dia, atau mungkin dia sedang menanti-nanti sesuatu yang mengumpulkan kekuatan lah gitu loh. Ada hal-hal yang belum. Jadi untuk ngabarin lagi nggak? Ngabarin lagi, coba kita lihat apakah dia akan ngabarin lagi. Ngabarin lagi mungkin nanti ya. Sekarang dia masih asik dengan dirinya sendiri, masih dia lagi pengen dengan dirinya sendiri gitu loh. Karena banyak hal-hal yang harus diselesaikan ini di sini, ya. Banyak hal-hal yang harus dia selesaikan tentang pekerjaan. Jadi dia terasa jauh, dia nggak mau menarik diri, dia ingin sendiri dulu. Kemudian memang dia sedang fokus untuk punya cita-cita di sini yang harus diwujudkan gitu loh. Nah, dia jadinya ya adem, ya, jadi dingin gitu ya. Jadi sama Mbak tuh kayak nggak ada komunikasi. Tapi dia memang ingin sendiri dulu, ingin fokus pada dirinya dulu. Biarin aja dulu. Nanti kalau ini sudah selesai, kemungkinan dia akan telepon kok. Mungkin dia lagi pengen sendiri aja di sini, Mbak. Sabar dulu. Kalau wanita lain sih aku lihat kayaknya belum ya, nggak ada di sini belum. Lebih ke pekerjaan atau mungkin dia lagi ngurusin apa yang sangat sibuk sekali gitu. Oke, Mbak Desi. Iya. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam. Nova ada nggak? Ini ada. Selamat sore, siang menjelang sore. Halo Mbak. Halo Kak Suci, silakan pertanyaannya. Masing-masing orang satu pertanyaan ya, biar semua kebagian. Silakan Kak. Ini Kak, saya kan lagi
konflik nih sama pasangan saya. Saya kan udah pacar 7 tahun. Cuma tadi saya coba udah seminggu kan, jadi saya coba chat dia nggak diangkat, dia telepon nggak diangkat. Terus kan awalnya itu kan awal tahun besok kan karena ada mau nikah sama dia gitu. Iya, Sekarang iya. gimana sih perasaan dia, terus kok nggak mau dia balas telepon, nggak mau ngangkat gitu. Oke. Ini boleh tahu inisialnya apa nggak? Biar bacanya enak saya. Inisialnya Eh, A, B, C. oh, Inisial aja. nama panggilan Apa? atau nama apa Kak? Inisialnya aja. A, B, C gitu. D. D. Bravo. Dada. Dada, oke, Dada. dadu ya. Bagaimana perasaan si D terhadap Kak Suci saat ini? Bagaimana perasaan si D terhadap Kak Suci saat ini yang sedang ada kemelut ya kemarin ya, perasaan si D terhadap Kak Suci. Bagaimana perasaan si D terhadap Kak Suci saat ini? Bismillah. Wheel of Fortune ya perjalanan. Sebenarnya perasaannya masih ada sih Mbak, masih ada, masih oke. Di sini tunggu aku tarik satu kartu lagi. The Emperor. Nah, cuman dia kayaknya juga lagi ada merasa harga dirinya itu kayak kurang dihargai itu ya. Jupiter in Mars. Jadi dia ngerasa ada harga diri dia yang sepertinya turun. Jadi orang-orang yang di Emperor begini, ini memang pride-nya tinggi sekali. Jadi mungkin Mbak bisa tanyakan ke dia atau keluarganya, kenapa dia tidak mau kontak saya. Terus Mbak lebih tahu ya, dia harus diapakan kalau memang lagi egonya lagi kuat sekali. Nah ini memang orang-orang kayak gini nih kita harus pandai-pandai mengambil hati. Jadi bukan berarti kita ngemis-ngemis juga ya, tapi kita sentuh hatinya dia. Mbak mungkin lebih tahu. Mungkin kalau dia ngerasa Mbak sudah berbuat salah, bukan berarti kita mengalah sedemikian rupa, tapi dibikin nyaman aja gitu Mbak. Tapi Bisa nggak kayak gitu? Tapi ada Gimana? nggak mau hubungi saya lagi, ada nggak Mbak? Hubungi saya lagi ya tergantung bagaimana Mbak nanti. Ada sih di sini ya, ada Ace of Swords, bisa hubungin lagi. Tapi Mbak juga tunjukkan bahwa dia itu di depan Mbak ada harga dirinya, ada value-nya gitu loh. Ini karena masalahnya pride-nya gede banget, egonya tinggi gitu loh. Biasanya maunya emang menang sendiri dia. Nah, dia mau hubungin lagi, tapi Mbak juga harus pandai-pandai, jangan dicuekin juga, jangan dimarah-marahin. Jadi Mbak mesti pandai-pandai ngambil hatinya dia, kayak gitu. Di tahun Kan depan Mbak jadi nikah Mbak? gimana? Tahun depan jadi nikah berarti Mbak? Itu nanti konsul lagi ya Mbak ya. Gitu. Satu-satu dulu pertanyaannya. Itu udah 2 tadi nih. Oke. Tapi Makasih, ini ada mau hubungin kok. Nanti tapi Mbak kalau dia sudah hubungi suasananya jangan dibikin panas lagi, diademin aja gitu ya. Jadi konflik-konflik selesaikan dengan kepala dingin, dengan tenang gitu. Biar nggak ada kemelut lagi karena kan sudah tahun depan. Jangan ada sampai berantem lagi. Baik. Ya. Makasih Coba Mbak. ditunggu sampai sebulan deh. Ditunggu sampai seminggu sampai sebulan lagi gitu. Kayak apa progresnya. Tapi dia nggak ada cewek lain kan Mbak? Cewek lain sih aku lihat nggak ada di sini. Belum. Janganlah. Kayaknya nggak keluar kartu cewek lain. Cuma harga diri aja ini Mbak, egonya. Gitu ya. Oke Mbak. Thank you. Ada siapa lagi ya? KR lagi, siapa nih nama panggilannya ya? Silakan KRDK, siapa ini namanya tadi? Maaf, susah namanya. Halo, sudah terkoneksi belum? Halo. Kok susah ya? Oke Kak. Oh oke KRDK sudah connect, boleh satu pertanyaan, silakan. Kak Sip tunggu sebentar ya, aku selesaikan sama KRDK dulu ya. Boleh tunggu dulu ya. KRDK silakan. Namaku Cynthia, aku mau nanya. Kira-kira aku sama pacar aku bakal balik lagi nggak ya? Soalnya kan ini lagi break gitu. Inisialnya boleh tahu? R. R ya. Apakah Kak Cynthia dan si R bakal balik lagi? Apakah Kak Cynthia dan R bakal balik lagi? Suaraku jelas ya Kak Cynthia? Jelas banget. Apakah Kak Cynthia dan R bakal balik lagi?
the full. Ini cenderungnya lebih banyak ke tidak, Kak. Jadi kakak dan si dia nanti akan mungkin sudah nyaman dengan komunitas masing-masing. Bahkan bisa jadi di sini ketemu orang lagi yang baru gitu. Nggak masalah sih dengan orang baru yang mungkin lebih baik gitu ya. Kembali kalau tidak ada pembenahan, tidak ada perbaikan juga ngapain tuh kan akhirnya kecewa lagi. Masalah lama terulang lagi, masalah itu lagi nggak kelar-kelar, capek, buang waktu. Mendingan kita fokus sama orang baru yang lebih baik. Oke? Oke, makasih ya, Kak. Oke ya Kak Erdika ya. Semoga lancar jodohnya. Masih banyak orang baik di luar. Ya, oke, thank you. Oke Kak Sid 0011 silakan. Ya. Halo. Ya. Halo Kakak sudah connect ya. Silakan pertanyaannya. Gini Mbak. Halo Mbak. Mbak jelas nggak Ya, suara silakan. saya? Jelas. Silakan Mbak. Gini Mbak, kita baru sebenarnya nggak ribut sih, nggak ada masalah apa-apa. Malam kemarin dia ada ngechat ngasih informasi kalau nggak bisa ngobrol karena ada tugas mendadak. Terus biasanya kan aku tuh langsung bales. Tapi entah kenapa perasaan aku malam itu kurang nyaman gitu sama dia. Jadi aku nggak bales. Ada rasa apa gitu ya, kayak sesuatu ini orang ada apa gitu ya, kok kayak ingin cari tahu. Jadi tanpa diundur lagi, malam itu aku tuh langsung ngecek nomor dia yang katanya udah nggak dipakai lagi gitu. Yang dia bilang sih nomornya itu pokoknya udah nggak digunakan lah. Hanya fokus ke satu nomor aja. Jadi pada malam itu aku cek nomor dia pakai nomor lain dan ternyata masih aktif. Jadi aku ngerasa kecewa malam itu, aku ngerasa dibohongin sama dia. Kalau ternyata yang dia bilang itu nomornya nggak aktif lagi, dia pakai satu nomor aja tapi masih aktif gitu kan. Masih aktif ya. Pertanyaannya apa nih Mbak? Nah pertanyaannya itu gini loh Mbak, karena malam itu aku blok nomor dia semua, aku tuh marah sama dia, aku sempet kasih chat sama dia, tapi nggak dia bales, dia cuma baca doang, karena keburu aku udah sempet blok, kan nggak ada komunikasi lagi gitu. Nah, aku pengen tahu perasaan dia saat ini ke akunya itu gimana Mbak. Terus kira-kira ada nggak ya keinginan dia buat telepon aku lagi atau buat ngobrol lagi gitu ke depan? Inisialnya si dia apa Mbak? Inisialnya? P. Zodiaknya boleh tahu? Aries. Wah Aries nih harga diri tinggi Mbak, egonya amit-amit biasanya. Mohon maaf ya Aries, mohon maaf. Tidak semua Aries. Oke, kita lihat ya bagaimana si P Aries perasaannya terhadap Mbak Sid 00 Cynthia ya 0011. Kalau nama aku Jihan. Oh Mbak Jihan, oke. Bagaimana perasaan si P Aries terhadap Jihan saat ini yang sedang marahan ya? Bakal ini balik nggak sih? Bakal komunikasi balik nggak? Perasaan si P terhadap Jihan saat ini. Sini Six of Pentacle, ya dia sebenarnya masih pengen deket ya Mbak, masih pengen deket dan dia juga kerasanya juga kok diperlakukan nggak adil sih hubungan ini, kenapa si Jihan tiba-tiba ngeblokir marah-marah gitu, mungkin menurut dia orang cuman nomor telepon doang, menurut dia kayak gitu ya. Terus ini ada di Empress, sebenarnya juga dia ini masih pengen untuk tetap ke hubungan ini gitu loh, masih pengen seperti ini ya, pengen menjaga hubungan ini secara adil ya, pokoknya saling jalannya, saling bareng-bareng lah, saling ngerti, pengen dimengerti, sama-sama dimengerti, jangan ujuk-ujuk dimarahin terus diblokir kayak gitu. Sebenarnya masih mau sih, masih pengen jaga. Jadi mungkin dia saat ini masih emosi ya biarin aja dulu. Memang agak sedikit pasif nih kalau ada elemen bumi, mungkin agak lama dikit ya, mungkin biarin aja dulu beberapa hari, nanti kalau sudah adem kan mungkin ada dia telepon kakak atau nyari ke rumah atau gimana. Terus kakak juga kalau memang udah adem, buka aja blokirannya. Udah sih Mbak, tadi malam udah aku buka, tapi aku belum berani buat ngechat dia lagi gitu. Karena aku tahu kan mungkin dia lagi sibuk. Iya, biar aja nanti juga telepon balik kok. Juga ini balik kan dia juga ngecek udah dibuka belum. Terus masih bermain sama harga dirinya. Karena orang-orang Aries ini harga dirinya, pride-nya kuat banget.
value. Jadi di mana dia ada ngerasa value-nya nggak dihargai, dia susah pengen, tapi dia tuh egonya gede banget gitu loh. Biarin aja Mbak dulu Alif ke sementara. Aries atau Pisces itu gimana sih? Kira-kira cocok nggak ke depannya gitu? Itu mesti dilihat ke numerologi juga, Mbak. Kalau itu mesti ngitung satu-satu, aku nggak bisa di live lama. Tanggal lahirnya, chartnya. Jadi kalau mau konsul numerologi tentang kecocokan jodoh, bisa sih konsul. Nanti si A berapa, si B berapa, nanti angka gabungannya gimana itu bisa. Tapi mesti private reading ya. Mesti booking waktu dan berbayar. Kalau ini lama kasihan yang lain nanti. Ada Gitu. nomor WA nggak, Mbak? Ada 0812 937 Itu ada di bio nggak? Soalnya aku udah follow Mbak juga. Ada ini, aku di Gayatri Tarot juga ada nomor telepon aku, di YouTube ada, di TikTok pun ada. Kalau Facebook aku sekarang nggak terlalu aktif ya, Mbak, untuk tarot. Gitu. Oh, oke, nanti aku ini aja lah. Privasi aja ke Mbaknya ya. Siap. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Untuk yang lainnya mungkin ada Kak Elinda Har, siapa ya? Kak Elinda, silakan. Halo, selamat siang menjelang sore. Kak Elinda masih ada nggak ya? Buat teman-teman, mohon maaf kalau memang belum terbaca ya. Saya ambilnya random dari guest request. Karena guest request ini maksimal 19 orang ya. Jadi saya mesti ini ngabisin dulu yang di sini. Halo Kak Elinda, silakan pertanyaannya. Satu pertanyaan. Iya. Kakak, aku pengen bertanya. Aku pengen tahu gitu gimana masa depan aku akan datang di tahun 2022 ke depan. Masa depan ini tentang apa nih? Jodoh, karir? Salah satu ya, Kak? Jodoh atau ini Kak, kalau bisa sama usaha aku gitu, bisnis kesuksesan aku tuh. Salah satu boleh, nanti yang lain biar kebagian. Ini aja, jodoh aja. Jodoh dulu ya, kerjaan belakangan. Oke, bagaimana jodoh Kak Elinda di masa depan ya? Apakah ada ketemu jodoh? Apakah ada ketemu jodoh Kak Elinda di tahun 2022 gitu ya? Iya. Apakah Kak Elinda akan ketemu jodoh di tahun 2022? Kesan sepertinya memang akan ada yang datang di sini Kak ya. Jadi yang jodoh yang dinanti-nanti ini sepertinya juga akan muncul ya. Bisa ada kemungkinan muncul mungkin di peluang kuatnya di bulan Juli atau Agustus. Dan bisa jadi si dia ini berzodiak Leo. Bisa jadi ya, mungkin bisa yang lainnya. Atau yang mendekati mungkin ke Cancer atau Virgo. Karena Juli itu di awal-awal kan ada Cancer. Agustus setelah tanggal 24 sampai ke sana kan ada Virgo ya. Jadi antara Cancer, Leo, Virgo mungkin bisa jadi itu. Terus orangnya ini juga nggak bisa diatur ya, orang-orang Leo ini nggak bisa didominasi, jadi pandai-pandai bermain jarak, karena kalau terlalu dekat dia ngerasa risih, jengah, terlalu jauh jadi hambar, jadi pintar-pintarnya bermain jarak. Terus orangnya cenderung bersemangat, berapi-api, terus kreativitasnya sangat tinggi nih. Kira-kira orangnya seperti itu yang akan hadir gitu Mbak. Semoga ketemu tapi ya. Tapi dia bener-bener sayang banget gak sama aku gitu, nggak main-main gitu. Oh, ya orangnya mana dulu? Orangnya belum ada, mau bacanya bingung. Nanti orangnya ada dulu ya. Gitu. Tapi kalau orang-orang Leo ini selama Mbak pandai bermain jarak akan nyaman gitu loh. Orang-orang Leo nggak bisa diatur. Pokoknya jangan mencoba-coba untuk main aturan. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ngatur-ngatur dia ini nggak bisa. Karena orang Leo tuh egonya juga gede Mbak. Nggak bisa diatur. Gitu. Dia leadership-nya kuat. Perkiraan tuh ya, kalau di ini jauh nggak sih dia orangnya gitu, perkiraan ke depannya orang jauh apa dekat gitu dia? Kalau The Sun itu ya bisa jauh bisa dekat ya, karena ini memang ada batasan-batasan. Sun itu kan kartu yang bercerita tentang sebuah batasan ya, jadi mungkin ya gimana batas-batasnya Mbak aja gitu ya, mungkin nyamannya dengan siapa gitu, bisa jauh bisa dekat. Dan nggak bisa diprediksi juga sih Mbak, karena ini kan bercerita tentang terlalu jauh itu nggak enak, terlalu dekat juga nggak enak gitu. Jadi mungkin ya orangnya yang mungkin sudah kenal ya. Kalau orang baru pun orang baru yang memang orangnya juga masih di lingkup-lingkup yang kenalannya siapa mungkin gitu.
nggak jauh-jauh dari situ. Oke, Oke, makasih ya Kak. Mbak Linda. Oke, thank you. Ya, iya, makasih. Sama-sama. Ya, tadi ini ada siapa lagi? Kak Fania Saputra, silakan ya. Ya teman-teman, satu orang satu pertanyaan ya, biar semuanya kebagian. Kak Fania Saputra masih ada? Kalau sudah live, saya ganti yang lain. Atau Kak Nia Junia? Kak Nia Junia masih ada? Nia Junia, selamat sore. Silakan langsung ke pertanyaannya. Satu orang satu pertanyaan ya. Silakan Kak Nia. Halo, cek, suara cek. Halo, Kak Nia. Loh, kok hilang? Oh, ini ada. Halo, Kak Nia. Halo. Kak Nia, tanya ya. Oh, terputus. Saya connect ke yang lain. Kak Tatan? Halo, Kak Tatan. Kak Tatan. Ya. Halo, Kak Tatan. Cek. Oh, ini masih Kak Nia kah yang di atas ini? Loh, kok udah nggak ada lagi? Halo. Kak Butet Kitchen, kapan Elizabeth dapat kerja dan kapan menemukan jodoh? Ini salah satu dulu ya Kak ya, pertanyaannya ya. Aku cek dapat kerja aja dulu, karena biar gantian sama yang lain. Kapan Elizabeth dapat kerja? Kapan Elizabeth dapat pekerjaan? Kapan Elizabeth dapat pekerjaan? Kapan Kak Elizabeth dapat pekerjaan? Oke. Ini ada Seven of Swords ya. Seven of Swords itu berbeda minor, artinya 1 hingga 7 bulan ke depan. Dalam masa-masa itu, kemungkinan kakak akan mendapatkan pekerjaan. Tapi kakak harus benar-benar upaya keras di sini ya, jangan maju mundur, harus berniat memang move on, mencari pekerjaan dan upaya-upaya yang ekstra. Atau di selain 1 hingga 7 bulan ini ada peluang kuat, kemungkinan nanti Januari sampai Februari ada tawaran pekerjaan. Nah, masalahnya apakah pekerjaan ini cocok buat kakak? Kalau memang ingin segera mendapat pekerjaan, diambil dulu nggak apa-apa. Nanti kalau nggak cocok bisa pindah pekerjaan ya kak ya. Yang penting ada pekerjaan dulu, nanti setelah berapa lama kita lamar-lamar ke pekerjaan yang lainnya. Oke, sekarang saya akan kembali ke 19 request. Ada Kak Nurul. Apakah Kak Nurul masih ada? Halo Kak Nurul, sore. Ya, Ya, sore, silakan. Assalamualaikum. Silakan pertanyaannya. Mbak, aku mau tanya. Aku seorang janda, suamiku baru-baru menikah. Oh, mantan suami maksudnya ya? Iya, kira-kira aku masih dikasih peluang enggak ketemu jodoh atau enggak ke depannya? Insya Allah ada lah Mbak, kita lihat ya. Apakah Mbak Nurul masih ada peluang bertemu jodoh ke depan? Apakah Mbak Nurul masih ada peluang ketemu jodoh ke depan? Lihat, apakah Mbak Nurul masih ada peluang ketemu jodoh ke depan? Ada ini Mbak, masih ada sepertinya. Nanti yang menawarkan hatinya buat Mbak ini ada. Tapi sepertinya usianya sebaya atau bahkan bisa lebih muda ini nanti Mbak. Orangnya kulitnya cerah, orangnya romantis, gitu. Masih ada sih, tinggal Mbak mau apa enggak gitu ya. Nah, The Lovers nih, iya, ini memang bisa sih ada ketemu jodoh. Mungkin juga selain si dia yang cowok yang mungkin lebih muda ini, memang akan ada ketemu banyak orang nanti ya, ketemu banyak pilihan-pilihan jodoh lagi lah ke depan nantinya, Mbak. Gitu. Iya.
Oke, Mbak, jangan Iya, khawatir kalau makanya. jodoh. Ya, Oke, thank you soalnya. Mbak Nurul. Iya. Kak Sartika Putri masih ada nggak ya, Kak Sartika Putri? Silakan, Kak Sartika. Nggak ada ya. Terputus. Kak Enis Herunisa ya ini ya. Oh, sudah boleh leave. Oke. Halo Kakak, sudah koneksi belum ya? Ada Kak, siapa ini ya? Kita lihat dulu deh sambil menunggu yang lain. Kak Dina Prasetya. Tolong Kak ramalin aku sama suami akan tentang keuangan. Oke, keuangan Kak Dimas ya. Keuangan Kak Dimas bersama suami. Keuangan Kak Dimas dan suami ke depan bagaimana? Keuangan Kak Dimas dan suaminya seperti apa ke depan? Keuangan Kak Dimas dan suami seperti apa ke depannya? King of Swords kayaknya memang bagus ya. King ini adalah seorang raja yang memang kaya. Dan mungkin ini orang yang pandai juga untuk berbisnis dalam bidang jasa atau komunikasi ya. Marketing ini sangat bagus karena berelemen udara ya. Jadi pandai berbicara, konsultan lah. Konsultan juga sangat bagus di sini ya. Terus keuangannya bagus Kak di sini Kak ya. Cuman memang harus pandai-pandai nih atur keuangan dengan baik ya, supaya nggak loss. Ke depan akan ngumpul lagi duitnya dan overall keuangan kakak dan suami baik-baik saja di sini ya. Mungkin di sini juga akan ada cerita tambah memiliki jaringan-jaringan usaha atau jaringan pekerjaan, kenalan koneksi-koneksi yang bagus, koneksinya makin luas jaringan-jaringannya. Jadi kalau kakak punya bisnis-bisnis atau usaha ya mungkin bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Oke, good luck untuk keuangannya ya Kak. Kemudian aku coba masuk ke ini lagi ya. MS. Atau sebentar. Nona Rika masih ada? Nona Rika masih ada nggak? Masih bisa koneksi? Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan gift ya. Terima kasih. Ini saya bacanya random ya. Ini live readingnya memang saya bacanya random. Jadi mohon maaf kalau yang tidak terbaca buat teman-teman. Mungkin nanti bisa private ke saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih jelas, membaca yang lebih detail. Saya private reading. Kalau di live saya tidak membahas secara detail. Kak Yusliani, Kak tolong bacakan jodoh Yusliani dan masa depan Yusliani. Kita baca jodohnya dulu ya, satu orang satu. Kak tolong bacakan jodoh Yusliani. Oke, kita lihat. Jodoh Kak Yusliani 70. Jodoh Yusliani 70. Jodohnya. Ini orangnya kayak apa? Jodohnya Kak Yusliani orangnya seperti apa? Di sini Five of Wands ya, ini orangnya ini memang orangnya pejuang keras dan orangnya juga ciri-cirinya berkulit kecoklatan, memiliki semangat yang tinggi, semangat juangnya tinggi. Kemudian dia juga orang yang memang struggle untuk mencapai suatu tujuannya dia ya. Cuman dia juga memiliki kreativitas yang harus dikembangkan di sini ya. Kemudian tinggi orangnya juga cukup rata-rata lah ya, Saturnus ya rata-rata. Terus di sini Three of Cups. Nah, di sini Three of Cups saya sarankan hati-hati ya Kak ya. Jangan sampai Kakak terlibat dengan hubungan-hubungan alternatif. Cek dulu apakah si dia sudah punya pasangan atau belum. Ngakunya mungkin
nanti bisa jadi ngakunya single tapi takutnya dia sudah ada pasangan. Jadi kakak mesti hati-hati di sini supaya tidak terjerat sama hubungan-hubungan yang segitiga atau hubungan alternatif ya kak ya. Karena Three of Cups ini kartu-kartu juga bercerita tentang sebuah hubungan lain gitu di sini. Jangan sampai kakak terlibat dalam hal-hal seperti ini ya. Oke, kak semoga terbantu. Saya akan coba kembali ke interaktifnya. Halo kakak, selamat sore. Masih ada kah? Halo, Kak Sheila, selamat sore. Silahkan pertanyaannya. ini pertanyaannya ada kemungkinan nggak aku balikan sama mantan? Sementara itu aku udah putus udah 2020. Oh, udah setahunan ya. Mantannya inisialnya apa kak? Atau zodiaknya? Inisial dan zodiaknya apa? I Sagittarius. I Sagittarius, kita lihat ya. Apakah Kak Sheila bisa balikan dengan mantannya yang bernama I zodiak Sagittarius? Apakah Kak Sheila bisa kembali dengan si mantan yang bernama I dan zodiaknya Sagittarius? Nine of Cups, Jupiter di Pisces. Ada cerita sih. Sebenarnya di sini, tunggu. Sebenarnya ada cerita. Kalau memang dia masih single, mungkin dia bisa balik ke kakak. Ada cerita-cerita itu. Ya. Tapi kalau memang dia saat ini sudah memiliki pasangan, ya kemungkinan peluang baliknya bukan nggak mungkin, tapi ada peluang balik tapi kecil gitu kak. Tapi saat ini dia sudah punya pasangan belum? Belum. Mungkin ada cerita mungkin dia bisa kembali. Ada cerita di sini dia masih ada kenyamanan dengan kakak, cuman di sini ada cerita juga ya, jangan sampai hubungan ini itu terulang masalahnya seperti masalah-masalah lama. Mungkin akan terjadi merasa dikhianati, merasa kecewa, sakit hati, sehingga hubungannya jadi ambyar. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi, putus nyambung kayak gitu loh, seandainya dia kembali. Ini yang harus diperbaiki kalau dia kembali lagi gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang lalu itu dijadikan pelajaran lah supaya nggak terulang lagi. Gitu ya Kak ya. Oke, Kak Sheila. Ya, thank you. Semoga terbantu ya. Masih ada. Ini ada Kak Atika ya, masa depan Atika dan kapan ketemu jodohnya. Ini kakak lihat masa depan jodoh ya. Salah satu dulu ya kak ya. Kak Atika 1993. Kak Atika masa depan Kak Atika. Masa depan tentang jodoh ya. Kita lihat masa depan tentang jodoh Kak Atika ke depan. Masa depan jodohnya, masa depan tentang perjodohan Kak Atika asmaranya. Di sini, tunggu, ada cerita tentang keberuntungan ya, ada keberuntungan tentang suatu perjalanan di rencana panjang. Di sini nanti ada ketemu orang yang usianya lebih tua dari kakak, orangnya ciri-cirinya berkulit cerah tapi dia agak baperan ya, bisa jadi zodiaknya dia ini adalah Scorpio. Orangnya ini romantis, tingginya ya cukup tinggi ya, dan dia memang orangnya sensitif tapi dia punya intuisi yang sangat baik. Orangnya kalau secara ekonomi ya lumayan cukup lah ya. Kalau dibilang king ini kartu-kartu raja tuh berarti dia keuangannya ya cukup baik lah untuk menikah itu, untuk ini ada gitu. Oke ya kak ya, semoga ketemu dengan pasangannya, pasangan impian. Halo sore. Iya sore. Halo Kak Stefani sore. Pertanyaannya apa? Kak, aku mau tahu dong ciri-ciri jodoh aku kayak gimana. Oke, ciri-ciri jodoh Kak Stefani. Sekarang belum punya pacar Kak Stefani? Punya sih, cuman pengen tahu aja. Oh, kita lihat ya ciri-ciri jodoh Kak Stefani. Ciri-ciri jodoh Kak Stefani. Orangnya seumuran kakak atau bisa jadi lebih muda, atau bisa jadi orang ini
bisa lebih tua atau sebaya, tapi secara tampilan fisik dia memang terlihat awet muda gitu ya Kak. Ya, terus kulitnya cerah, dia orangnya punya ide-ide yang baik, kreativitas, pandai komunikasi lah, pandai pintar berbicara. Terus Emperor, orangnya sangat agresif nih, orangnya agresif mengejar ambisinya. Bisa dibilang dia juga ambisius, punya harga diri yang tinggi. Jadi dia melihat sesuatu tuh dari apa yang dia lihat. Jadi apa yang terlihat di mata dia, itulah penilaiannya dia. Dia punya pride yang besar di sini. Terus orangnya juga bisa dibilang posesif. Bisa dibilang dia ini juga orangnya menggebu-gebu kalau punya sesuatu. Menggebu-gebu lah, mengejar sesuatu tuh dengan ambisinya. Knight of Wands di sini dia orang yang pandai merencanakan jangka panjang. Aku lihat Knight of Wands juga orangnya ini dia ini ya bisa bergerak cepat, orangnya cerdas, punya ambisi-ambisi, orangnya hangat. Tapi kalau aku lihat di sini ada orang lain lagi selain dia, Kak. Mungkin ada dua pilihan nanti Kakak ini ya. Yang satu usianya lebih tua. Sepantaran atau lebih tua, bisa jadi zodiaknya Sagittarius. Terus orangnya itu emang juga menggebu-gebu sih, tapi orangnya pintar, suka perjalanan jauh, suka belajar kayak gitu orangnya Kak. Jadi entahlah ini Kakak pilih yang mana nanti ya Kak ya. Sepertinya begitu. Ya, makasih ya, Kak. Ya, oke, thank you, semoga terbantu ya. Ya. Ada aku, bentar aku yang saling coba gini. Kakak 16 Scorpio masih ada? Kak 16 Scorpio. Saya bacanya random ya teman-teman. Ini live reading, saya bacanya random. Oke, Kak. Siapa ya namanya Kak? Scorpio ya? Siapa? Sorry. Lala. Kakak pertanyaannya apa? Asmara sih Kak. Jadi aku tuh sempat dekat sama orang, terus dia udah lama banget nggak hubungin aku gitu. Aku pengen tanya, dia serius apa enggak sih sebenarnya sama aku gitu loh. Oke, Soalnya ini udah apa nggak ada ini? kabar. Inisialnya L. L. Jadi si L ini perasaannya sama Kak siapa Kak? Siapa aslinya namanya? Lala juga. Lala. Ya. Si L perasaannya bagaimana terhadap Kak Lala saat ini ya? Nggak ada kabar ya Kak ya? Iya. Dia tapi suka ngeliat status aku terus, tapi nggak pernah ngechat aku lagi, nggak pernah hubungin aku lagi. Kenapa si L nggak ada kabar tapi masih stalking? Kita lihat. Kenapa si L nggak ada kabar ke Kak Lala tapi masih stalking ke Kak Lala? What happened? Ayah naon ya. Knight of Wands. Mungkin dia saat ini, Kakak ada nggak dia orang lain selain Kakak? Dia? Aku kurang tahu, makanya aku belum tahu banget tentang dia. Atau dia sedang punya rencana-rencana. Oh, I see. Jadi dia nih lagi ada rencana lain, ada punya tujuan lain di sini ya. Mungkin sedang merencanakan sesuatu dan aku melihat di sini sepertinya kok ada orang lain Kak yang lebih muda daripada dia gitu. Sepertinya loh ya, aku tidak menuduh dan ini juga belum pasti, ini hanya indikasi. Nggak untuk kemungkinan dia ada indikasi tuh lagi deket sama yang lain gitu loh. Di sini Padahal ada selalu janji-janjimu. Iya kan, kayak gitu. Jadi makanya dia masih stalking, tapi nggak ada kabar. Mungkin dia sibuk PDKT sama yang lain. Dari tadi kok keluar Emperor ya? Iya, dia sedang menggencarkan agresinya terhadap si orang baru ini Kak, gitu loh. Sedang jadi, itu ya. Nggak serius berarti dia ya? Ya kalau kayak gitu, kalau seserius-seriusnya orang masih sibuk mau makan siang apa pasti bisa chat lah ya 5 menit 10 menit sambil nyambi. Kalau sudah tidak ada sama sekali nggak ada peduli, bisa nggak dibilang sayang? Iya. Gitu kan? Tapi Ya, kemarin susah ya. ganti nomor, terus tiba-tiba kabarin aku doang, suruh save nomornya doang. Oke, jadi mungkin ya dia masih ini ya, masih ada rencana-rencana lain ini Kak, sepertinya ada si orang baru ini. Dia masih agresinya ke sini gitu, sesuai ambisinya dia. Biarin aja, kalau nggak jodoh Kakak sama yang lain aja, nggak usah ditungguin, masih muda. Ya. Oke, thank you. Oke, Kak Mimi. Hari ya, ini ketangkep sama saya nih energinya nih. Saya nangkep Kak Mita ini ya Kak ya, sudah diklik sama semesta, padahal Kak Mimi nggak ada di guest request. Tolong liatin ciri-ciri selingkuhan suami saya itu seperti apa. Sabar ya Kak Mimi ya. Kita lihat selingkuhan suami Kak Mimi itu seperti apa. Ciri-ciri selingkuhan suami Kak Mimi. Sekali lagi kakak ikut bayangin ya, ciri-ciri selingkuhan suami Kak Mimi.
Ciri-ciri selingkuhan suami Kak Mimi. Ciri-ciri selingkuhan suami Kak Mimi itu kayak apa? Three of Pentacles, orangnya bekerja keras, orangnya ulet. Jadi kalau misalnya Three Pentacle ini suatu pembuktian ya, dia kalau memang suka sama suami orang kayak gini ya dia bakal gelibet aja gitu ya Kak ya. Bakal terus dikejar, membuktikan bahwa ini aku yang terbaik seperti itu orangnya. Orangnya memang cenderung membuktikan segala sesuatu lah. Terus ini orangnya juga Seven of Swords, ini orangnya bisa dibilang ada triki-trikinya, punya banyak akal dia. Ada bisa dibilang manipulatif juga, orangnya pandai merayu lah, pandai bersandiwara kayak gitu ya. Terus orangnya ini juga kalau ngomongin ciri-ciri si orang ini orangnya agresif, di sisi lain feminin, terus juga orangnya nggak bisa diatur juga sih orangnya ya. Satu lagi ya ciri-cirinya seperti apa, ciri-ciri selingkuhan suami Kak Mimi seperti apa. Di sini ada The High Priestess. Memang High Priestess ini memang orang-orang yang kalau ngomong suatu hubungan ini adalah orang-orang yang bisa dibilang adalah wanita simpanan atau hubungan tidak sah atau hubungan terselubung yang tidak mau diakui oleh semua orang. Jadi memang jelas-jelas dia ini memang mohon maaf bangga untuk gangguin suami kakak. Dia tahu itu salah tapi dia cuek aja ya. Terus dia ini juga orangnya cenderung tertutup, punya hal-hal yang disembunyikan lah Kak intinya Kak gitu. Tapi memang orang ini bisa membuat nyaman pasangan sih. Kalau Cancer ini berzodiak Cancer nih orang yang pandai membuat nyaman perasaan. Nah kakak jangan mau kalah, sekarang kakak ambil hati suaminya lagi ya, bikin betah suami di rumah. Terus jangan marah-marah, jangan emosi, memang nyebelin, tapi supaya si suami ini kembali lagi ke kakak. Oke ya Kak ya, semoga suaminya kembali dan rumah tangga kakak kembali utuh dan dia bisa meninggalkan si wanita penggoda itu ya Kak ya, sabar ya Kak. Kak Jenny 1911 ya Kak, saya mau lihat kapan cepat dapat jodoh. Saya ambil random dari kolom chat ya nih ya. Kak, ini saya baca jodoh dulu ya, yang kerjaan nanti ya, satu orang satu pertanyaan. Kalau mau nanti private. Kak, saya mau lihat kapan Kak Jenny cepat dapat jodoh. Kapan Kak Jenny bisa mendapatkan jodoh lagi? Kapan Kak Jenny bisa mendapatkan jodoh kembali? Di sini ada Ace of Pentacle ya. Ace of Pentacle ini kalau dibilang sih sangat cepat ya, sekitar 1 bulanan lah. Atau mungkin di saat berada di zodiak Taurus. Taurus itu sekitar Maret sampai April. Atau di sini Virgo ya. Virgo itu Agustus sampai September. Atau Capricorn itu bulan apa saya lupa, sekitar pokoknya kakak nanti lihat ya, ini sekitar zodiak Capricorn. Jadi antara di zodiak Taurus yaitu Maret sampai April, atau di Virgo Agustus sampai September, ini saat berada di zodiak Capricorn itu kalau nggak salah Februari sampai Maret, seingat saya ya, kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi ya Kak ya. Jadi sepertinya di bulan-bulan ini kakak bisa bertemu dengan jodohnya. Oke. Kemudian aku mau ke masih ada Kak Alia. Halo, selamat siang. Sorry. Dari tadi siang soalnya. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Pertanyaannya apa? Kak, minta tolong liatin kapan aku bisa punya baby. Soalnya lagi program hamil. Ini sudah programnya, sudah jalan programnya. Sudah program. Tapi belum ada tanda-tanda positif. Belum ada, masih 3 kali programnya. Inseminasi atau yang masih fertilitas? Yang pakai ventilasi, yang kedua. Inseminasi ya, berarti yang suntik itu ya. Oke, kita lihat ya. Kapan Mbak Alia bisa mendapatkan bayi? Kapan Mbak Alia bisa hamil? Kapan Mbak Alia bisa hamil? Sedang hamil ya. Kapan Mbak Alia bisa hamil? The Moon ini adalah fase yang suatu transformasi dalam diri ya.
Tapi ini itunya lama. Ini kartu-kartu mayor. Bisa bercerita 1 hingga 19 tahun ke depan. Ini mayor ya, tapi kita ambil secara sempit di bulan Februari sampai Maret, Mbak. Jadi kemungkinan insya Allah di bulan Februari atau Maret, insya Allah sudah ada tanda-tanda positif hamil. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda positif kehamilan itu, Mbak jaga diri baik-baik ya. Jangan capek-capek gitu loh. Memang kalau program inseminasi itu memang nggak boleh capek-capek biasanya, Mbak. Terus rajin kontrol, minum obat kan biasanya, Mbak. Ya kan, obat penguat segala Oke, macam. oke. Iya, iya. Gitu. Terus rajin-rajin kontrol. Kalau ada keluhan-keluhan segera ke dokter gitu. Sepertinya Oke, insya oke. Allah Februari atau Maret ya, Mbak ya. Tapi ini kartu-kartu mayor. Kartu mayor itu faktor alam. 1 hingga 19 tahun ke depan ya. Sesuai banget sih gitu. Kita ambil jarak terdekat aja Februari sampai Maret. Oke deh kalau Antara gitu. itu Oke. ya dalam tahun depan. Makasih. Oke, Mbak Lia semangat Makasih ya. Semoga Kak. segera Ya, hamil ya. selamat Ya, sore. thank you. Wah. Masih ada nggak ya Kak Natali? Apakah masih ada Kak Natali? Teman-teman, terima kasih yang sudah kasih gift ya. Halo Kak. Halo Kak Natali, sore. Silakan pertanyaannya. Maaf nunggu. Kak. Iya nggak apa-apa. Iya. Aku pengen nanya Kak. Kan aku tuh sama pacar itu kan putus nyambung tuh ya. Sehari tuh bisa berkali-kali gitu loh Kak. Astaga, terus? Iya sumpah. Terus ini aku mau nanya gitu, perasaan dia itu sekarang tuh kayak mana untuk ke depan gitu. Lebih baik kita tuh putus beneran aja apa gimana gitu. Oke. Pacarnya apa inisialnya sama Oh iya. zodiaknya? Aku Pisces, terus cowok aku ini Taurus, terus inisialnya Y. Oke. Bagaimana hubungan Kak Natali ke depan bersama Y Taurus ya? Taurus Iya. ya? Si Y Taurus. Kedepannya gimana? Apakah beneran putus aja atau nyambung gitu ya? Sebaiknya bagaimana? Bagaimana sebaiknya hubungan ke depan Kak Natali dengan Taurus sih? Putus aja atau memang dilanjutkan? The Hermit. Nah, The Hermit ini sebenarnya masing-masing kembali pada diri sendiri. Fokusnya pada diri sendiri, sama-sama menjauh nanti. Jadi sepertinya nanti ke depan ini sepertinya ada indikasi hubungan Mbak dan dia ini lama-lama ya akan putus beneran kayak gitu Mbak. Masing-masing fokus ke ya udahlah kamu nggak ngertiin aku ngertiin diri sendiri ya sudah aku lebih memilih untuk sendiri kayak gitu. Dengan sendirinya akan seperti ini nantinya Mbak. Sepertinya begitu. Iya Kak. Terus iya Wheel of Fortune ya tapi kalau memang mau jangka panjang ya harus dirubah pola-pola yang putus nyambung itu. Jadi set tujuan jangka panjangnya apa gitu loh. Dengan set tujuan jangka panjang tapi step by step. Tapi kalau bolak-balik putus nyambung marah-marah gitu kan udah capek ya Mbak ya. Jadi lebih baik fokusnya ya ke diri dulu deh. Nah, ya kan memang harus move on nih ke depan. Jangka panjang yang terbaik adalah apa? Harus move on. Kalau Anda memutuskan untuk sudah aja ya sudah move on. Lihat harapan-harapan baru ke depan. Masih banyak kok nanti ketemu sama orang yang lebih baik. Ketemu dengan masa depan yang mungkin nanti kita nggak tahu memang ternyata ada orang yang lebih mencintai kita lebih baik. Karena saat ini kan patokan kita hanya si A, si Y ini. Padahal di depan ada yang lebih baik lagi. Tapi hati kita dibutakan sama kehadiran si Y gitu. Iya, tapi ini Kak, aku juga udah ada sih. Maksudnya udah ada, ibaratnya udah ada yang apa ya, masih PDKT juga sih gitu. Baguslah. Jangan cuma satu aja, maksudnya dalam arti. Iya Kak. Kemarin tuh kan udah sempat putus, terus aku tuh galau banget gitu. Tapi sekarang nih kami tuh putus lagi, tapi aku tuh udah biasa aja gitu, hati aku udah nggak sakit gitu, biasa aja. Udah kebas. Gitu. Iya. Iya. Kak. Oke, apa? Ya. Jadi memang harus begitu. Jadi kalau memang sudah nggak sesuai putus nyambung ya sudah gitu loh, udah 1, oke 2. Ancang-ancang nih sekali lagi ya sudah aja. Masih banyak yang lebih baik kok ke depan. Iya gitu. Kak, amin Kak. Iya. Makasih ya Kak. Oke, Kak Natali ya. See you. See you Kak. Kak Hani. Halo Kak Hani. Kak Hani masih ada nggak ya? Kak Anissa sudah ada namanya belum ya? Coba kalau ini
Kak Anissa ada di kolom chat nggak ya? Terima kasih Kak Anissa. Sambil coba-coba melihat nama Kak Anissa di kolom chat. Aku baca Kak Anissa dulu nih, ketemu Kak, kapan aku ketemu jodoh aku? Soalnya jomblo mulu, pengen pacaran. Oke Kak Anissa, lu jangan bersedih. Kapan Kak Anissa ketemu jodoh? Kapan Kak Anissa ketemu jodohnya? Kapan Kak Anissa ketemu jodohnya ya? Kapan Kak Anissa ketemu jodoh? Page of Cup 1 hingga 11 bulan ke depan. Ini sepertinya ya jodohnya. Semoga 1 hingga 11 bulan ke depan. Kemudian orangnya ini, orangnya ada Jupiter in Gemini. Orangnya Eight of Swords. Orangnya ini pemikir ya. Pemikir, mudah stres. Terus ciri-cirinya orangnya berkulit cerah. Sebenarnya orangnya pandai berkomunikasi. Tapi hanya saja dia kadang-kadang suka mikirin gampang stres sama omongan-omongan orang gitu ya. Terus tingginya juga di atas rata-rata. Jadi dia ini orang yang sebenarnya harus ditarik keluar dari lingkungannya. Dalam arti cara berpikirnya ini jangan terbebani oleh omongan orang gitu. Jadi kalau kakak ketemu sama orang seperti ini, sama si dia nanti, kakak harus pastikan bahwa dia jangan mudah stres dengan omongan-omongan orang. Kapan ketemunya? 1 hingga 11 bulan ke depan. Insya Allah kakak ketemu orang yang ditunggu-tunggu ya Kak Anissa ya. Semoga ketemu ya. Amin. Saya coba lagi ke sini. Kak Ria Sirait masih ada kah Kak Ria Sirait? Halo Kak Ria. Halo. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, Kak, aku mau nanya dong. Kan aku udah setahun lebih nih punya hubungan. Cuman kita LDR. Oke. Nah, kita tuh sering putus nyambung gitu loh, Kak. Terus udah janjian mau ketemu itu nggak jadi-jadi karena aku sibuk kerja. Dia kan pelayar toh, Kak. Oh alah, iya. Nah sebenarnya gini, aku mau tanyakan tuh, sebenarnya dari hubungan ini tuh dia beneran menginginkan aku apa enggak sih? Soalnya jujur di saat aku udah memilih buat udahan lah, jalan sendiri-sendiri aja, aku mau move on gitu, ntar dia yang datang lagi ke kehidupanku kayak maksa mohon untuk stay. Nanti kalau misalnya akunya udah buka hati lagi, dianya hilang-hilangan kayak gitu terus. Oh, sering ghosting. Kita lihat ya, siapa nama inisialnya, Mbak? Sama itunya zodiak. P, bintangnya Gemini. P ya? Iya. Papi. Iya. Bagaimana perasaan si P Gemini terhadap Mbak Ria Sirait? Apakah benar-benar serius? Bagaimana perasaan P Gemini terhadap Mbak Ria? Apakah dia benar-benar serius? Bagaimana perasaan P terhadap Mbak Ria Sirait? Apakah dia benar-benar serius? Ace of Pentacles, sebenarnya ada niatan sih, dia ada niatan untuk baru niat ya, pengen mewujudkan hubungannya ini lebih serius lagi. Ini baru niat. Coba kita lihat actionnya. Five of Swords. Cuman dia tuh orang yang kurang pandai mengambil kesempatan. Jadi orangnya tuh kayak apa ya? Di sini dibilang tuh kayak gampang terpengaruh orang apa gimana di sini. Jadi nggak bisa ngambil peluang dengan baik gitu loh, nggak bisa melakukan pendekatan dengan baik gitu loh, Mbak. Oke. Terus judgment. Jadi apakah dia ini ada merasa dimanfaatkan oleh orang lain ya? Atau dia pandai-pandai memanfaatkan peluang dari Mbak Ria gitu loh. Oke. Ada tujuan lain nggak dia deketin Mbak Ria di sini? Aku kurang tahu sih, cuman ya selama ini jalanin hubungan, aku kadang ngerasa kayak ini beneran apa enggak sih? Karena kan masih LDR gitu loh, belum ketemu-ketemu, kita juga belum serak gitu. Oh oke, masih LDR ya, benar. Jadi ini memang Five of Swords itu sebenarnya kartu-kartu yang berindikasi tentang ada tujuan di balik hubungan, ada merasa dimanfaatkan, ada persaingan, ada kompetisi. Nah kayak gitu, aku tadi nanya, ini ada nggak kayak gitu? Kenapa kayak gitu mesti bolak-balik kejadiannya? Judgment ini sebuah kartu yang ada sebab akibat ya. Oke. Sebab akibatnya dia di sini mungkin ada keraguan-raguan juga, Mbak. Di sini, Mbak. Ada merasa ketidakadilan ya, satu sama lain tuh kayaknya hubungannya tuh nggak adil, capek hubungannya tuh di sini sebenarnya, Mbak. Apa dia punya pasangan ya, Mbak ya?
Kalau Moon di Libra nih sebenarnya ada cerita tentang pasangan, ada cerita tentang Oke. pacar atau apa, atau dia dekat sama yang lain, pokoknya tentang partnership kayak gitu. Terus hubungannya memang tidak baik gitu loh, merasa tidak diperlakukan dengan adil kayak gitu loh Mbak. Makanya aku bilang ini hubungannya lelah, ini sebenarnya lelah hubungannya ini jauh. Terus ya kalau memang udah nggak nyaman ya Mbak nggak apa-apa, mutusin untuk melangkah lagi nggak apa-apa gitu loh. Daripada capek nggak jelas kan, pilihlah yang jelas gitu. Iya. Apalagi LDR kan nggak jelas, capek ya kita perempuan gitu, nunggu-nunggu gitu. Ya nanti keputusannya terserah Mbak Ria ya gitu, dipertimbangkan Oke. baik-baik gitu. Oh, Oke Mbak tapi Ria. sebenarnya dia menginginkan Gimana? aku apa enggak, Kak? Maksudnya intinya Aku enggak apa iya? masih ragu karena dia pun juga ragu-ragu di sini, ada sesuatu yang dia Oke. tujuan itu loh, yang entah dia mau memanfaatkan atau apa, ada tujuan-tujuan tertentu di balik sesuatu itu loh Mbak. Oke. Gitu. Iya, iya. Heeh. Jadi aku mau bilang tulus juga aku nggak berani bilang gitu. Oke. Oke Mbak Ria, Ya, makasih ya, hati-hati. Mbak. Cek Ya. lagi. Ya, thank you. Mbak. Terus siapa lagi ya? Kayak nomor ATM nih siapa ya? Nomor ATM atau nomor tabungan ini namanya pakai nomor. Masih ada nggak Mbak? Kalau nggak ada saya choose. Kak Julia Leo. Halo Kak Julia. Silakan pertanyaannya. Mau nanya, sisa 3 bulan terakhir ini ada kabar baik untuk saya nggak ya? Oke, 3 bulan terakhir ini kabar baik apa yang akan diterima Mbak Julia ya? Iya. 3 bulan terakhir ini kabar baik apa yang akan diterima Mbak Julia? 3 bulan ini kabar baik apa yang akan diterima Mbak Julia? Bismillah. King of Cups. King of Cups di sini sepertinya akan ada seseorang yang datang ke Mbak Julia. Seorang ini zodiaknya Scorpio ya. Mbak masih sudah menikah atau belum? Sudah Mbak, cuman saya sekarang udah cerai. Nah, makanya aku masih nanya ini soalnya ada cowok yang datang ini kayaknya Mbak. Ada cowok yang deketin, orangnya romantis, kulitnya cenderung cerah lah ya, bersih gitu. Terus juga perawakannya di atas rata-rata ya orangnya gitu. Orangnya intuisinya baik, tapi agak baperan. Nih, tapi ini ada orang yang mau PDKT sama Mbak di sini, usianya lebih tua. Terus ada Four of Pentacle, masalah kerejekian, rezekinya bagus, Mbak. Keuangan stabil ya, aman ya. Semoga nggak ada kebutuhan-kebutuhan yang urgent. Keuangannya masih aman. Untuk anaknya. Satu lagi ada Knight of Pentacle ya. Mbak ada tawaran pekerjaan baru atau tidak? Belum ada sih, Mbak. Belum ya. Jadi untuk sementara ini yang tadi Mbak masih ragu-ragu untuk memutuskan sesuatu. Mungkin Mbak lagi ada pemikiran mau ngambil tindakan atau ngambil keputusan tentang sesuatu, ada? Iya, ada. Nah, ini kemungkinan akan mendapat titik cerah apa yang harus dilakukan, akan mendapatkan pencerahan. Aku harus ngapain? Aku mau ke sini, mau gimana-gimana. Ini Mbak sudah ada gambaran dan sudah bisa mulai melangkah. Kalau tadinya masih diam saja, ini ke depan sudah bisa mulai melangkah. Amin. Gitu, Mbak. Udah, ini kabar baiknya ya, Mbak. Semoga Mbak Julia berkah terus ya, sehat ya, Mbak ya. Oke, thank you, Mbak. Good luck. Kak Lisa Anggra ini masih ada nggak, Kak Lisa? Kak Anissa ya. Terus sama-sama. Halo, Kak Lisa. Iya. Kak Lisa. Aku bisa mau dibantu? Pertanyaannya apa? Mau nanya keuangan aku. Oke, keuangannya gimana ya? Keuangan ke depan ya, Kak ya? Keuangan Kak Lisa ke depan bagaimana? Keuangan Kak Lisa ke depan gimana? Keuangan Kak Lisa gimana? Kemungkinan keuangan Kak Lisa ke depan gimana nih keuangannya? Keuangan Nine of Wands sepertinya masih ada beban-beban pengeluaran yang harus
tanggung ya Mbak ya, kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan sepertinya. Jadi untuk pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu stop dulu ya, belanja-belanja. Yang penting kewajibannya cicilan atau apa, uang-uang yang harus dibayarkan kewajibannya itu harus diselesaikan dahulu. Iya. Terus di sini ada the devil. Jadi mungkin ada godaan-godaan dari lingkungan. Ditawarin barang-barang, belanja lah atau apa. Ini bukan dari lingkungan aja ya, mungkin dari Mbak juga dari dalam diri pengen beli ini, beli itulah, facial lah, kosmetik segala macem. Nah ini ditahan dulu. Kalau sekiranya nggak penting nggak usah gitu ya. Kayaknya banyak ini ya Mbak, banyak godaan untuk ke depan, godaan belanja maksudnya, sama mesti bayar kewajiban ya. Terus ini ada di Empress. Nah di Empress di sini adalah mengingatkan kamu harus kelola keuanganmu dengan baik ya. Sepertinya memang ada kesuburan, memang ada keuangannya pun bisa melimpah. Ada keuangan bantuan-bantuan atau entah tiba-tiba dapat rezeki dari mana. Nah ini tolong dikelola dengan baik, gunakan dengan posting-posting yang sesuai. Jangan belanja-belanja nggak jelas ya. Harus punya backup uang yang untuk emergency gitu. Jadi pas nanti kita uang mepet, ada hal-hal yang penting, kita masih punya backup keuangan, Mbak. Gitu. Iya. Ya, oke. Lebih Terus dikelola. satu lagi. Satu orang satu ya, Mbak ya. Kasihan gitu. yang lainnya. Nggak apa-apa, nanti japri aja buat personal reading, janjian. Iya. Oke, Mbak Lisa. Terima kasih. Iya. Sebentar ya. NSR Novita. Ini yang belum terbaca jangan marah ya, sabar. Memang belum tertarik energinya. Saya bacanya random. Oke, Mbak Novita, silakan pertanyaannya. Kak, aku mau nanya, kan suamiku kan baru sembuh dari penyakitnya kan. Terus ternyata kan promilnya nanti awal tahun. Terus kira-kira itu aku bisa hamilnya kapan ya, Kak? Aduh, nanya hamil lagi ya. Bentar. Iya. Sebenarnya tarot itu bukan media kehamilan loh. Bentar. Kapan Novita hamil? Kapan Novita bisa hamil? Kira-kira tahun ini atau tahun depan gitu, Kak? Kapan, berapa lama lagi Novita bisa hamil? Kita lihat. Kapan Novita bisa hamil? The Tower. Di sini sebenarnya The Tower itu mengingatkan bahwa kita harus jaga kondisi kesehatan dengan baik ya. Suami nambah kesehatannya harus baik-baik. Jangan sampai kolaps kesehatannya ya. Minum vitamin, makanan bergizi, istirahat cukup, hindari stres. Terus juga ini kalau di ngomong berapa lama, ini sebenarnya faktor alam. 1 sampai 16 tahun ya. Ini faktor alam. Mungkin bisa lama atau 1 tahun, pokoknya 1 hingga 16 tahun ke depan. Kita ambil singkatnya, jarak terdekat adalah Maret sampai April. Kalau Tuhan memberi jodoh, memberi rezeki nanti di tahun 2002, kemungkinan di bulan Maret atau April, semoga sudah ada tanda-tanda kehamilan ya Mbak ya. Gitu. Jika belum, ya mungkin ditunggu aja di tahun berikutnya atau di beberapa bulan lagi lah. Tapi peluang terkuatnya untuk kehamilan itu Maret sampai April. Gitu. Maret sampai April ya. Kira-kira ada kesembuhan nggak sih buat suami aku gitu kan? Dia kan udah sembuh kan. Sakit apa suaminya? Sakit kanker, Kak. Tapi kemarin kan udah dikabarin, udah bersih, udah normal gitu, Kak. Udah nggak ada lagi. Kalau sudah sembuh memang itu kalau kanker kan tergantung pola hidupnya nanti ya Mbak ya. Pola makan, pola pikir. Kalau sudah sembuh ya sebaiknya jaga kesehatan, jangan kecapean. Terus ini makan makanannya tuh yang fresh, jangan makanan pengawet. Terus pola pikirnya dijaga. Jadi yang nggak penting-penting, toksik nih, orang toksik itu dihindari aja. Pokoknya benar-benar prioritasnya adalah bikin mental dia nyaman, ya hatinya nyaman. Karena once dipicu, emosinya naik, pikirannya nggak karuan, itu bisa memicu lagi, gitu. Iya Kak. Jadi hatinya mesti dijaga dia. Selain hidup sehat ya, banyak kok orang hidup sehat tapi masih tiba-tiba kena sakit apa tuh dari mana? Dari pikiran dia, dari hati dia gitu. Ada lagi nggak kayak yang kartu selanjutnya gitu? Coba ya. Kan pertanyaannya cuma itu tadi ya, King Oswald dia harus jaga pikirannya ya Mbak, harus tetap positive thinking si suaminya ini. Jangan mikir yang enggak, banyak berdoa ya, karena
pikiran kita tuh kan seperti doa. Kalau pikiran kita jelek, kita nggak yakin, kita berpikir yang buruk-buruk, bisa terjadi itu. Bukan karena kutukan atau apa, tapi karena diri kita sendiri yang menciptakan seperti itu. Aku tuh nggak berguna loh, aku tuh apes, aku tuh sial, bentar lagi udah mau mati, sebentar lagi begini, hidupku nggak enak. Nah, kayak gitu kan. Jadi tanpa rasa syukur itu, orang akan mengeluh itu seperti doanya dia, akhirnya kejadian benar gitu. Jadi pesan buat suaminya ya, dia sebaiknya memang menjaga pikirannya untuk tetap positif ke depan. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Gitu ya. Oke, good luck ya, Mbak. Iya. Ada Kak Lucy Kak Lucy Handra Saleh, maaf kalau salah baca ya. Kak, tolong lihatkan rezeki ke depannya rumah tangga saya. Rezeki Kak Lucy ya. Kita lihat rezeki Kak Lucy. Untuk rumah tangga satu-satu ya Kak ya. Kita lihat rezeki Kak Lucy dulu. Rezeki Kak Lucy ke depannya gimana? Rezeki rumah tangga Kak Lucy ke depannya seperti apa? Rezekinya sepertinya ini ke depan cukup baik ya. Di sini banyak ide-ide kreativitas yang akan diwujudkan. Di sini banyak usaha-usaha keberanian Kakak. Kakak harus berani melangkah, berani mewujudkan ide-ide kalau ada ya. Jangan maju mundur. Mungkin rezekinya ini memang harus dikejar dengan seoptimal mungkin, butuh upaya ekstra ya. Tidak boleh merasa lelah, tidak boleh mengeluh, boleh capek, tapi kita harus upaya tetap semangat. Karena rezeki itu dicari dengan kekuatan diri, harus gigih nih. Kakaknya harus berjuang lebih ekstra keras lagi sepertinya ya. Nah, di sini sepertinya juga ada orang yang membantu kakak nanti untuk memperoleh rezeki. Mungkin dikasih pintu-pintu rezeki, atau mungkin dikasih penawaran-penawaran pekerjaan seperti itu ya. Terus di sini ada Queen of Swords. Queen of Swords di sini adalah Libra, tentang sebuah keadilan. Jadi kalau ditanya tentang rezeki ya pandai-pandai kakak mengatur strategi gimana supaya dapat rezeki tambahan atau rezekinya lebih banyak ya. Di sini kartu yang berbicara tentang bagaimana kita mengatur strategi. Kakak mungkin ingin pekerjaan tambahan, rezeki tambahan, jadi mungkin harus bisa ada pekerjaan tambahan. Kalau kakak sudah ada usaha, nah ini strateginya harus diatur, gimana supaya market itu melirik produk-produk kita. Kakak jual online misalnya, ya kakak bikin promo. Kalau kakak bekerja di kantor, ini mungkin komunikasi kakak dengan atasan, dengan bawahan, atau dengan teman sejawat ini juga harus lebih baik lagi ya kak ya. Oke, sebenarnya overall ini kakak memang rezekinya harus upaya keras gitu ya kak ya, dibutuhkan upaya ekstra. Kak, Ketaton Ati ini pakai nama siapa ya? Ketaton Ati ini pakai nama siapa ya? Oh, sebentar, aku lihat dulu ya, ada nggak sih? Oh, ini dia ada. Teman-teman yang belum terbaca, saya bacanya random ya, karena di sini scrollnya cepat sekali. Di guest request-nya pun juga sudah penuh, banyak. Jadi saya ambil juga random. Oke, Kak Ketaton Ati, sudah naik belum ya nih ya? Saya udah invite. Jadi ini buat teman-teman yang belum terbaca, mungkin energinya belum ketangkap sama saya ya. Mungkin alam semesta belum memberikan frekuensi yang sama buat saya dan teman-teman. Buat teman-teman yang terbaca, alhamdulillah, saya senang kita bisa satu frekuensi sehingga bisa membacakan teman-teman. Kok nggak ada Kak ini? Kak Azam Roni masih ada? Halo. Oh, halo Kak. Halo, dapat cowok lagi, alhamdulillah. Biasanya cewek. Oke, Mas. Silakan. Aku mau nanya tentang hubungan rumah tangga aku dong, Pak, ke depannya. Ya, boleh. Silakan. Iya. Gimana? Rumah tangganya kenapa gitu maksud aku? Yang ditanyakan apa? Iya, gimana sih kita komunikasinya tuh kurang, kita bertengkar terus apa ya? Soalnya lagi jauh juga gitu. LDR kan, Mas? LDR ya? Hawanya tuh
panas kalau aku deket, maksudnya kalau sama istri aku bawaannya tuh marah, sedangkan sekarang istri aku tuh hamil gitu, hamil gede. Hmm. Sekarang Mm-mm. aja nggak komunikasi sama sekali gitu kan. Pertanyaannya apa, Mas? Ya maksudnya dia sering minta apa namanya, kalau mau udahin bilang gitu. Kadang bikin gedek aku di situ, tapi minta kayak gitu terus, sedangkan ya yang pengen aku tanyain gimana hubungan kedepannya aku sama istri aku ini. Inisialnya apa, Mas? Jangan nama, inisial aja sama zodiak. Inisialnya si S namanya. Tapi kalau Zodiaknya. zodiaknya nggak tahu aku. Oke, nggak apa-apa S ya. Jadi bagaimana hubungan Mas Azam Roni dengan istri inisial S? Hubungan kedepannya bagaimana gitu ya? Hubungan Mas Azam Roni dengan istri kedepannya bagaimana? Inisialnya S. Hubungan rumah tangganya. Rumah tangga Mas Azam Roni ke depan. Ini ada Eight of Cups ya. Ini Eight of Cups ini adalah suatu cerita tentang bagaimana sih sebenarnya tuh ada transformasi dalam diri gitu ya. Jadi mungkin saat ini banyak emosi-emosi yang meletup-letup ya. Selain LDR juga si istri juga mungkin hormonal yang hormonal, dia merasa dia itu hamil terus biasanya butuh diperhatiin suami, cek dokter, temenin suami. Nah ini karena nggak ada dia kesel. Sebenarnya juga mungkin ada rasa cemburu, kesel, teman-temannya ditemenin suaminya dia tidak. Ini memicu dia untuk emosi. Nah ini bagaimana nanti sebaiknya Mas tuh membuat dia nyaman, perasaannya nyaman, hatinya nyaman. Gitu. Biasa Mas orang hamil begitu, apalagi jauh gitu kan. Jadi kayak baper gitu loh ya. Jadi ini dibikin tolong dibuat nyaman karena dia merasa kayak nggak kurang diperhatikan gitu ya dengan kondisi dia yang saat ini gitu loh. Emang posisi di sini juga kurang bisa merhatiin juga kan karena di sini kerja sibuk gitu kan. Ya sebenarnya dia juga merasa bahwa dia itu diperlakukan tidak adil gitu loh. Kok nggak adil mungkin dari kondisi ya sepertinya ya, kondisi jauh sehingga nggak adil buat saya, jauh sekali. Yang lain ditemenin cek hamil, aku enggak. Suaminya bisa deket, bisa nemenin, beliin apa kayak pulang kantor, aku tidak, suamiku jauh. Ini ada kayak gitu nih. Dia tidak bisa mengendalikan kondisi tidak bisa mengendalikan kondisi sesuai maunya dia. Kenapa? Ya kenyataannya berbeda. Jadi dia kecewa, dia makan hati di sini, kesel gitu loh, Mas. Nah, ini dia kalau ini tuh maksudnya saling support tuh, aku ngerasa saling support udah nggak ada saling support nih, maksudnya dalam arti dia nanya samanya aku apa namanya, aku kerja gimana ini enggak gitu. Cuman ada apa namanya, cuman ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat aku jengkel gitu kan, membuat aku ini orang loh, aku lagi ini udah lagi pulang kerja capek gitu kan, sedangkan jatah bulanan juga udah dikasih gitu kan, tiap bulan udah dikasih gitu kan. Ini pertanyaan yang menurut aku bikin aku jengkel gitu. Kadang aku juga gedek banget di situ, aku kadang ya marah-marah di situ kayak gitu. Soalnya dia ini Mas ngerasa bukan masalah uang bulanan juga, dia ngerasa hati dia tidak nyaman. Kenyamanan hati emosinya dia ini gitu loh. Itu. Jadi Mas mesti tahu dulu bahasa cintanya dia tuh apa. Ada orang yang dikasih hadiah udah seneng. Bodoh amat lu nggak ada, lu kasih gue barang mahal gue seneng. Ada yang udah cukup. Ada yang terima telepon aja udah seneng. Tapi ada juga orang yang memang bahasa kasihnya sentuhan. Jadi memang harus dipeluk, harus disayang, harus dipegang, dielus. Itu ada orang yang kayak gitu. Mungkin istrinya orang yang salah satu orang yang bahasa kasihnya tuh disentuh, digandeng, dielus-elus. Nah, karena jauh, apalagi hamil, kesel dia, apa-apa sendiri. Nah, kayak gitu. Terus ya dia kecewa. Nah, kemudian ada Two of Pentacle ya, dia ngerasa kayaknya pekerjaannya kok nggak cocok gitu ya. Maksudnya dalam arti jauh amat nggak ada kerjaan lain apa yang posisi yang lebih baik lagi gitu, yang deket-deket sini gitu loh Mas. Emang mertua aku kemarin memang bilang kayak gitu, udah gak usah ke Korea, balik aja ke sini ke Indo gitu kan, gak usah kerja di sana lagi biar deket sama istri gitu. Orang kerja di sini juga apa namanya
buat nyukupin hidup dia. Gue bilang gitu kan. Ya nanti pelan-pelan lah dibicarakan. Yang penting di sini hatinya dia dibuat nyaman dulu gitu. Memang sensitif sih dia Mas saat ini. Jadi kuncinya tanya dulu, kamu maunya aku gimana? Bahasa cinta kamu tuh apa? Karena memang di sini bekerja, nggak ngapa-ngapain. Kasih keyakinan itu. Jadi kalau Iya mau sih, tunggu Mbak. ya tunggu kontraknya habis, mungkin baru bisa pulang atau ada cuti pulang gitu, Mas. Sambil mencari-cari pekerjaan mungkin ya, kalau nanti ada rezeki pekerjaan yang di Indonesia ada apa di sana, nggak apa-apa. Sambil Terus berjalan. boleh nanya lagi nih soal keuangan, boleh nggak? Kasihan yang lain nanti boleh japri saya Mas untuk di reading, kasihan teman-teman yang lain lagi Oh iya, nunggu. iya, boleh, Nanti boleh. personal reading aja ya, nggak apa-apa ya. Ada nomor WhatsApp saya kok di sini. Oh iya, Maaf iya ya Mbak. Mas. Oke, Terima oke. kasih Mas Azam. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. ya. Ada nggak ya Mbak Aziza? Masih ada Mbak Aziza, Mbak Debri, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih gift. Mohon maaf ya kalau belum bisa kebaca semua ya. Di sini antriannya full. Saya bacanya random. Halo Mbak Aziza, silakan pertanyaannya. Ciri-ciri jodoh Aziza, Bunda. Oke, ciri-ciri jodoh Mbak Aziza. Ciri-ciri jodoh Mbak Aziza, gimana ciri-ciri jodohnya? Ciri-ciri jodoh Mbak Aziza. Ciri-cirinya orangnya sepantaran atau lebih tua. Ini ada zodiak Gemini. Mungkin bisa jadi dia orang Gemini. Orangnya berkulit cerah, punya keinginan yang kuat ya, punya komunikasi yang sangat baik, ide-idenya cemerlang ya, orangnya cerdas di sini. Terus tingginya juga di atas rata-rata nih, orangnya pemberani. Six of Wands di sini orang yang bisa membawa semangat dukungan buat Mbak Aziza ataupun lingkungannya. Orangnya selalu ngajak maju bersama-sama. Jadi dia kalau enak nggak mau enak sendiri. Jadi yang lain diajak enak gitu ya, membawa pertumbuhan yang baik gitu. Dan orangnya ini bisa dibilang orang yang serius. Kalau ketemu orang ini, insya Allah mungkin memang jodoh ya, bisa menuju ke arah pernikahan gitu. Terus Queen of Wands, nah tinggal nanti minta restu kepada orang tua ya. Di sini sepertinya memang dari peran dari ibunya dia atau ibunya Mbak di sini berperan nanti minta restu kepada beliau di sini ya. Minta restu yang baik dan pastikan bahwa hubungan Mbak dan si dia nanti ini juga akan serius. Sepertinya ini mendukung sih orangnya ya. Oke, Mbak Aziza, semoga ketemu ya. Artinya bagus. Oke. Halo, putus-putus. Oke ya Mbak, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Kak Debri masih ada nggak ya Kak Debri? Kak Debri, halo. Ya, halo Kak. Halo, boleh langsung Ya, pertanyaan? mau nanya gimana perasaan inisial A Scorpio ke Debri? Ke Mbak Debri ya? Oke, bagaimana perasaan si A Scorpio ke Mbak Debri? Bagaimana perasaan si A Scorpio ke Mbak Debri? Kita lihat perasaan si A Scorpio ke Mbak Debri. Suaraku jelas ya Mbak? Bagaimana perasaan si A Scorpio ke Mbak Debri? Di sini perasaan dia Seven of Swords. Perasaannya masih belum bisa move on. Masih maju mundur, mau pergi, tapi kalau nggak jadi-jadi, masih nengok ke belakang. Terus di sini ada Judgment. Mungkin saat ini ya mungkin dia pengen menjauh, tapi nggak bisa. Pengen jauh, tapi nggak bisa, seperti ada urusan yang belum selesai. Jadi dia masih maju mundur, masih ada kayak pengen balik lagi gitu loh. Masih pengen deket lagi. Two of Pentacles, di sini ada pergerakan-pergerakan yang sebenarnya ini hubungannya bisa saja on off ya. Yang tadinya mungkin hubungannya hangat, tiba-tiba dingin. Jadi kayak apa ya, kalau ghosting datang, hilang pergi. Orangnya seperti itu nih kayaknya nanti Mbak. Kayak gitu, perasaannya hilang timbul gitu loh. Perasaannya dia. Ini mantan bukan Mbak? Enggak sih, lagi dekat aja. Apa? Lagi dekat. Oh, lagi dekat ya, tapi ya, ini mungkin kalau lagi dekat ini sepertinya dia belum bisa move on dari masa lalunya ya, sepertinya ya. Belum bisa move on. Oke, Kak. Di sini belum bisa move on dari masa lalunya.
Kemudian ya ini masih on off gitu. Orangnya dibilang plan ya bisa gitu loh, agak-agak kurang tetap pendiriannya. Jadi hubungannya tuh juggling, hubungannya sama Mbak tuh kayak dibilang serius juga belum bisa dibilang serius ya Mbak ya. Kayaknya juga ada hal-hal yang dia sembunyikan di sini gitu. Jadi Mbak jangan langsung jatuh cinta dulu ya, pelajari si dia ini kayak apa. Apakah benar-benar terbukti dia sayang apa enggak. Jadi berpikir jernih, jangan langsung jatuh cinta ya Mbak Debri. Oke Mbak? Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, sekarang ke Cece si Hombing. Masih ada Cece Hombing? Hai Kak, Halo, selamat Kak sore. Cece, selamat sore. Boleh langsung ke pertanyaan? Kak, aku mau tanya ciri-ciri jodoh Lina kayak mana? Oh, namanya Mbak Lina ya. Oke. Ciri-ciri jodoh Mbak Lina. Ciri-ciri jodoh Mbak Lina. Ciri-ciri jodoh Mbak Lina. Ciri-ciri jodoh Mbak Lina adalah orang yang bisa membawa ke arah kebaikan. Ya, orangnya di sini cenderung nggak terlalu aktif ya. Orangnya diam gitu loh. Maksudnya orangnya pendiam. Kemudian di sini strength orangnya adalah orang Leo di Sun. Leo di Sun ini adalah orang yang sabar, orang yang memiliki kekuatan untuk menghadapi segala hambatan-hambatan dalam hidupnya, termasuk hambatan diri atau hambatan-hambatan dari lingkungannya. Tapi ada juga cerita bahwa orang ini juga agak stres, agak tegang ya, agak pemikir gitu, agak stres lah pokoknya. Tapi dia juga orangnya bekerja keras, orangnya kekeh pendirian dan mengejar cita-citanya, sabar lah. Dengan kesabaran itu dia bisa meraih kesuksesan. Terus orangnya ini juga penyayang. Kalau punya pasangan, dia orangnya sayang sama pasangannya, ingin menjaga hubungannya ini serius, romantis, dan orangnya tuh penampilannya rapi, menarik gitu ya Mbak ya. Untuk ciri-ciri jodohnya ya. Ini kartunya bagus kok. Orangnya orang yang baik. Alhamdulillah. Oke, Mbak Cici Hombing. Ya, semoga ketemu ya Kak pasangannya. Oke. Siapa lagi ya tadi ya? Oke. Apa nih namanya kayak puzzle? Kak siapa namanya Mbak? Namanya susah nyebutnya. Kak Nadia. Oke, Nadia. Kak Nadia pertanyaannya apa? Enggak Kak, kan aku kan ceritanya baru diputusin seminggu yang lalu tuh Kak. Oke, nggak apa-apa. Kak, enggak sih, ini putus apa enggak tahu soalnya. Bilangnya tuh dia tuh nggak kuat LDR Kak, bilangnya. Oke. Karena love language dia itu skin touch. Oke, ngerti. Terus? Terus maksudnya aku worth it nggak sih kalau aku mempertahankan gitu loh. Soalnya posisinya kita emang beda kota gitu. Sebenarnya kalau udah ditanya gitu sih nggak usah pakai tarot Mbak, enggak aja gitu. Kita lihat ya apakah hubungan Mbak siapa tadi namanya, sorry? Nadia. Siapa? Nadia. Mbak Nadia dengan siapa pasangannya itu namanya mantannya? Dia zodiaknya Virgo. Oke, dengan si Virgo, apakah Mbak Nadia dengan mantannya yang si Virgo ini, apakah hubungannya layak untuk dipertahankan ya? Apakah Mbak Nadia layak untuk mempertahankan hubungannya si LDR Virgo ini? Yang beda kota ini apakah layak dipertahankan hubungannya? Kita lihat apakah hubungan Mbak Nadia dengan si Virgo yang beda kota ini layak dipertahankan. King of Cups, baperan Mbak, baperan, dan Scorpio itu adalah cerita tentang jauh dan tidak konsisten, bisa dibilang pelin-pelan ya. Dia ini ya, kalau ngomong setia gini, apalagi dia bahasanya sentuhan ya, bahasa cintanya. Saat ada kamu dia akan setia, tapi saat tidak ada kamu nggak janji gue setia. Memang orangnya romantis. Terus Three of Cups. Kenapa mesti dipertahankan? Orang dia senang menjalin hubungan lain kok. Ya nggak? Iya. Iya kan? Ngapain mesti dipertahanin? Nggak worth it juga. Karena dia saat tidak ada dirimu, dia PHP sana-sini, chatting sana-sini gitu. Ini nggak cuman dia punya pacar satu, enggak. Tapi mungkin dengan beberapa wanita dia seperti itu. Gitu.
Namanya juga flamboyan. Oke ya, Three of Pentacles. Nah, udah pembuktian apa lagi yang mau ditunggu-tunggu? Capek nungguin kan? Ya udah, masa mau dipertahankan? Oke. Udah gitu aja. Gitu Oke. ya, Mbak. Udah jalan terbaik emang begini. Udah cari yang lain aja, Mbak. Masih banyak kok, masih muda kan? Masih banyak ketemu orang banyak nanti. Masih ada orang yang lebih menghargai kita kok. Nanti tenang aja. Don't worry. Yuk semangat move on ya, Mbak. Oke, Mbak Nadia? Oke, makasih ya Mbak. Iya, thank you. Kak Nia Junia masih ada nggak ya, Kak Nia Junia? Kak Nia Junia? Halo Kak Nia Junia, masih ada nggak? Kak Nia Junia, mana ya? Kak Nia Junia kok belum nyambung? Oke, ini ada 04, 05, 01 Cahaya Nur. Kak, liatin hubungan Nurlela dan Jumardi ke depannya. Oke, hubungan Nurlela dan Jumardi ke depannya. Ini Mbak Nadia ini belum di live ya, masih terkoneksi sama saya ya, Mbak Nadia ya. Oh iya. Belum hubungan Nurlela dan Jumardi ke depannya bagaimana? Leo dan Cancer. Hubungan Nurlela dan Jumardi ke depannya bagaimana? Hubungan Nurlela dan Jumardi ke depannya akan bagaimana? Kedepannya hubungannya ini baik sih ya, dia baik. Tunggu. Sepertinya banyak campur tangan orang ya di sini ya Mbak ya. Karena ada banyak orang yang hadir mempengaruhi kehidupan hubungan Mbak dan si dia gitu loh. Page of Cups di sini ada cerita tentang penawaran sebuah hubungan nih, baik dari yang lebih muda ataupun mungkin dia orangnya sepantaran tapi terlihat lebih muda. Sepertinya begini nih, ada pengaruh-pengaruh dari orang lain nih hubungannya Mbak. Terus dari King of Pentacles sendiri, menurut kartu ini bahwa si dia ini adalah orang yang sebenarnya bisa dibilang orang yang profit minded ya. Dia akan berbicara tentang hal-hal, dia akan baik, dia akan loyal jika memang hal ini memang membawa keuntungan buat si dia. Apalagi di sini ada Pentacles ya, dia Pentacles ini bercerita tentang keuangan, tentang materi. Dia akan baik kalau memang benar-benar membawa keberuntungan buat dia. Kayaknya hubungannya ini banyak orang yang mempengaruhi hubungannya deh, yang itu. Queen of Pentacles juga. Jadi sepertinya Mbak di sini merasa sendiri gitu ya. Merasa sendiri, banyak hambatan, tidak ada dukungan. Jadi sepertinya memang dekat dengan dia, tapi kayaknya Mbak ngerasa sendiri. I know. Mungkin di sini ada orang lain hadir ya. Ada orang wanita muda yang hadir dekat dengan si dia gitu Mbak. Sepertinya begitu. Kita lihat satu lagi. Sebenarnya ada apa? Page of Wands. Oke. Kayaknya hubungannya banyak orang-orang yang masuk ini Mbak ya. Jadi gini, kalau hubungannya memang masih mau diterusin, sebenarnya Mbak dan si dia jangan banyak melibatkan orang lain untuk turut campur ke hubungan Mbak, gitu aja ya. Karena di sini saya lihat banyak sekali orang-orang yang masuk terlibat dalam hubungannya Mbak, antara Mbak dan dia gitu. Kalau sudah yakin melangkah ya melangkah aja berdua, tapi kalau nggak yakin mending ya udah gitu loh Mbak. Terlalu banyak orang yang ikut-ikutan nih soalnya di sini. Oke, semoga terbantu ya Mbak. Kak Kristina Ruth, siapa ini ya? Kak Kristina, masih adakah Kak Kristina? Kak Kristina, apakah masih ada? Oke, sambil menunggu Kak Kardanti Putri. Kak Kardanti Putri masih ada nggak? Halo, masih ada nggak ya? Oke, saya sambil melihat ke kolom chat. Bentar ya.
Yang benar, saya cari yang benar-benar urgent. Weekend banyak yang nanya jodoh ya. Kak Rizka Kalika, liatin hubungan saya dengan pasangan saya, Rizka dan Udin, bagaimana ke depannya? Oke. Apakah Rizka dan Udin berjodoh? Apakah Rizka dan Udin berjodoh ya Kak ya? Kita lihat ya pertanyaannya, apakah dan Udin berjodoh? Apakah Rizka dan Udin berjodoh? Apakah Rizka dan Udin berjodoh? Apakah Rizka dan Udin berjodoh? The Devil, waduh. Di sini rupanya memang hubungannya banyak hambatan-hambatan, banyak emosi dari dalam diri ya. Kalau dibilang berjodoh, itu relatif. Mungkin bisa berjodoh, tapi banyak hambatan-hambatan emosi dari dalam diri, sehingga hubungannya banyak memanas, banyak kemelut gitu ya. Sepertinya cenderungnya lebih ke arah tidak. Kalau menurut saya, kalau mau jujur, kalau mau dipaksakan berjodoh, mungkin banyak hal-hal dari dalam diri yang harus dirubah ya. Tidak banyak emosi, tidak banyak ambisi, tidak banyak mengikat, dalam arti posesif akut. Kemudian, karena saling emosional, saling menuntut, akhirnya hubungannya bisa menjauh di sini, sesuai dengan karma ya. Ada Five of Cups. Nah, di sini banyak kekecewaan sepertinya hubungannya ya. Kalau ingin move on juga nggak ada salahnya melihat harapan-harapan baru. Jadi ini semua tergantung kepada yang menjalani. Kalau masih mau dipertahankan dan bisa bertahan dengan hal-hal yang membuat tidak nyaman, ya silahkan. Tapi kalau untuk mau mengambil langkah menuju harapan-harapan baru, hidup yang lebih baik, atau dalam arti lembaran-lembaran baru yang penuh harapan-harapan baru yang lebih nyaman, ini juga nggak ada salahnya sih, mungkin bisa membuat hati lebih bahagia gitu ya Kak ya. Jadi ini kembali ke person Kakak sendiri. Saya sudah membacakan option-optionnya. Oke, ini saya akan ada acara ya Kak. Ini Kak Parinduati apa siapa tadi ya, mohon maaf. Oh Kak Parinduani, oke Kak Parinduani, selamat sore, silakan pertanyaannya. Aku kan ceritanya udah ngungkapin perasaan aku sama inisial Z, dia zodiaknya Libra. Tapi setelah aku ngungkapin perasaan, kita jadi jauh. Akhirnya aku PDKT lagi dong sama yang lain. Oke. Yang aku mau tanyain, aku lebih baik PDKT nerusin dengan yang udah aku ungkapin perasaan aku atau dengan orang baru yang inisial Z? Orang baru tuh inisialnya? Orang baru enggak, I, yang orang baru. Oke, jadi pilih Z atau I gitu ya? Pilih Ya. Z atau I. Oke, kita lihat mana yang lebih baik untuk Kak Parinduani, si Z atau si I ya. Kita lihat mana yang lebih baik untuk Mbak Parinduani, Z atau I. Kita bandingkan ya Mbak ya, mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik untuk Mbak Parinduani, si Z atau I. Bagaimana kalau Z? Bagaimana kalau I? I. Z ini Nine of Cup. Yang ini Queen of Sword. Wow. Oke, jadi kalau Nine of Cups gini sebenarnya kalau ngomongin kenyamanan, dia orangnya nyaman, romantis, Mbak. Di hati nyaman. Mbak bisa nyaman lah sama dia, orangnya penyayang juga kok, penyayang. Oke, terus kalau sama saya yang baru I ya, Libra. Orangnya nih di sini orangnya kaku dia, Mbak. Kaku, tegas, terus dia punya aturan-aturan yang baku gitu loh. Kalau dibilang romantis ya tidak, dan dia orangnya lebih ke selfish-nya lebih besar nih, lebih ego, lebih pokoknya kalau aku sayang kamu tapi kamu nurut aku gitu loh. Dia punya aturan-aturan sendiri gitu loh, Mbak di sini. Kalau di sini dia orangnya lebih romantis, lebih kalem lah, lebih kalau ngomong tuh lebih kalem. Kalau di sini dia strict to the point, jadi dia punya aturan-aturan baku, kaku gitu. Apalagi seorang Libra itu kadang-kadang dalam hubungan tuh dia harus adil. Tapi Kak, yang Libra, yang zodiaknya Libra itu yang si Z ini. Z. Tapi di sini kalau Queen of Swords itu kalau dalam simbol tarot dia adalah karakter Libra. Karakternya dia tuh Libra gitu loh. Karakternya ya, ngomongin karakter ya.
Jadi karakternya orang-orang yang di Queen of Swords tuh biasanya orangnya kaku, sangat mandiri gitu loh, otoriter, cenderung otoriter gitu. Pokoknya dia apa-apa sendiri-sendiri gitu, kamu mau, tapi orangnya sebenarnya baik gitu loh, cuma caranya aja kaku. Nggak romantis, to the point, kadang-kadang kita kaget kalau nggak bisa, hah, lu ngomongnya gini gitu ya. Kalau yang ini dia lebih romantis, lebih apa ya, mungkin sama orang-orang lain juga begitu gitu loh Mbak. Kalau yang ini memang gayanya kaku, strict. Mana yang lebih setia ya itu tergantung gitu loh sebenarnya. Kalau dia lebih mainnya dia lebih senang sendiri nih orangnya Mbak. Lebih senang ke single fighter dia sebenarnya. Kalau Nine of Cups nih orangnya, si Z ini dia orangnya masih apa ya, masih bisa lah deket-deket kalau ada cewek-cewek yang gimana tuh, bukan berarti dia selingkuh atau dia PHP ya, belum tentu juga, tapi dia orangnya memang mungkin punya banyak teman wanita karena dia orangnya enak diajak ngobrol gitu. Jadi tinggal pilih aja mana yang lebih apa sekarang Mbak sukanya orang yang kayak apa gitu aja. Dan yang terlebih penting lagi orangnya bisa jaga komitmen. Itu aja Mbak. Benar-benar pasti. Terus masa depannya cerah. Oke kan? Aduh. Makasih ya Kak. Oke. Makasih ya Mbak. Oke teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa lama-lama. Ini sudah hampir 2 jam ya saya live. Mohon maaf semuanya teman-teman.